Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram amma ba'd. Nggih. Assalamualaikum sahabat Ruang Tunggu semua, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nggih. Eh, Awal dari segalanya, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmat, rahmat kepada kita semua, minimal dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Untuk kedua kalinya kita hadiahkan sholawat minimal dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin, 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 amin. Alhamdulillah, ini adalah segmen kedua kita dalam podcast Ruang Tumbuh. Untuk kali ini kita akan membahas tentang salah satu prinsip dasar yang harus ada di dalam sebuah pernikahan, ya Pak. Yaitu prinsip. Tapi ini masih dari KUA Nggondokusuman. Oh iya. Ya Pak. Ya. Masih kita dari KUA Nggondokusuman, Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Kali ini kita akan membahas tentang prinsip kesalingan ya, salah satu prinsip dasar yang harus ada di dalam kehidupan berumah tangga. Jadi ada beberapa prinsip, diantaranya salah satunya yaitu prinsip kesalingan. Prinsip ini memang merupakan salah satu yaitu tadi ya prinsip dasar yang memang harus ada di dalam rumah tangga. Kenapa? Karena ya namanya sebuah keluarga kan diawali dari suami dan istri, dan keduanya memang harus sama-sama bersinergi agar nantinya sampai kepada tujuannya, yaitu menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, kita mungkin bisa belajar langsung dari Pak Solahuddin ya, masih dengan narasumber yang sama dengan podcast yang sebelumnya, Bapak Kiai Haji Solahuddin Mansur. Mungkin bisa dijelaskan dulu Pak bagaimana definisi atau ya penjelasan secara detail bagaimana makna dari prinsip kesalingan itu. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhal khudur, masyayikhon al-a'izza mustami'in al-kurama. Membicarakan tentang perkawinan, tentang rumah tangga, tentang dua insan yang ditakdirkan oleh Allah untuk mengisi dan menata kehidupan dunia ini. Maka seakan-akan tidak akan ada habisnya. Karena memang penghuni dunia ini diberinya oleh Allah adalah satu pasangan hidup, yaitu Nabiuna Adam alaihi salam wa ummina sayyidatina Hawa. Oleh karenanya, dengan segala dinamikanya, kelebihan dan kekurangannya, maka sejak Nabi Adam sampai nanti akan berakhirnya dunia ini, membicarakan tentang keluarga adalah sebenarnya membicarakan tentang dunia. Maka tentu dengan segala dinamikanya. Dan Allah itu memang takdirkan dunia itu isinya apabila ambil garis damargasi itu belahannya dua. Ada kanan, ada kiri. Ada atas, ada bawah. Ada laki-laki, ada perempuan. Maka salah satu ayat dalam surah Al-Hujurat itu disampaikan, ya ayyuhan nas. Khitabnya ini seluruh manusia. Tidak ada pilihan, dipilah-pilah, ditahasususkan orang yang beriman. Tidak. Orang yang bertakwa tok. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, tidak. Ayyuhan nas. Berarti ini berlaku universal. Kepada siapapun, dimanapun.
kapanpun, siapapun itu. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Berlaku sangat universal. Termasuk adalah bahwa pernikahan itu dijalani oleh siapapun orang yang ada di dunia ini tanpa ada sekat batas, agama apapun. Tidak cuma orang yang beragama Islam saja. Maka hitopnya adalah ayuhan nas. Dan kemudian ibadah perkawinan itu adalah ibadah yang diakui menjadi ibadah yang pada periode awal kemanusiaan sudah terjadi. Bagaimana dinikahkannya oleh Allah antara Adam dan Hawa. Pernikahan. Hatta ibadah nanti yang masih tersisa di surga adalah pernikahan. Juga pernikahan ya Pak. Oh iya. Pernikahan. Akan dipasang-pasangkannya lagi oleh Allah nanti. Masih berlaku ibadah pernikahan. Di dunia ini, ibadah pernikahan yang dilakukan oleh agama apapun, hukumnya sah. Tetap sah Pak. Sampai sebegitu universalnya. Iya. Contoh begini, contoh. Orang non-muslim. Misalnya saudara kita Nasrani. Kan? Mereka melakukan pernikahan di mana? Gereja. Di gereja. Begitu dia masuk Islam, dua-duanya tidak perlu untuk melakukan pernikahan lagi. Oh, tidak perlu. Ya, tidak perlu pernikahan lagi. Iya kan? Maka ini, Masya Allah ini. Namanya ibadah pernikahan itu. Sedemikian rupa. Kokoh dan kuatnya. Karena kenapa? Karena memang pernikahan itu sangat penting untuk membangun dunia ini. Allah menata bagian dari penataan itu melalui pernikahan. Nah, oleh karenanya, karena Allah ingin menata tatanan dunia ini dengan tatanan yang baik, maka sebuah keniscayaan akan berjalan dunia ini baik apabila berangkat dari fondasi dasar tatanan dunia yang tadi. Bagian diantaranya adalah dibangunnya melalui keluarga. Keluarga itu harus baik. Agar kemudian tatanan di proses berikutnya, lebih juga besarnya baik. lagi, akan baik. Berangkat dari ruang keluarga yang dibangun dengan baik. Kalau keluarga itu baik, dikumpulkan dalam satu RT, berarti kumpulan dari orang-orang baik. Itu penyampingnya. Ke bawahnya, dari keluarga baik ini akan menurunkan satu garis bawah keturunan. Akan menciptakan anak-anak yang baik. Maka kalau kemudian, apa pelajaran bisa kita ambil? Kalau pengen menata di ruang luar keluarga kita baik, maka harus berangkat dari ruang di internal, di dalam yang baik. Maka baru akan bisa menata di luaran yang baik. Akan menjadi generasi yang baik apabila dibangun oleh dua insan pasangan namanya suami istri adalah sebuah keluarga rumah tangga yang baik. Untuk menggapai kebaikan. Karena perjalanan orang berumah tangga itu adalah perjalanan untuk menggapai kebaikan dalam durasi yang panjang. Dengan segala dinamikanya. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dengan segala plus minusnya. Maka tidak bisa diselesaikan dan dibangun oleh hanya satu orang saja. Oleh suami saja, tidak bisa. Oleh istri saja, tidak bisa. Maka harus ada prinsip kesalingan tadi. Kalau di dalam ayat tadi, kita ambil satu bagian disebutkan oleh Allah, ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Laki-laki perempuan disebutkan di dalamnya. Dalam satu tafsir, salah satunya adalah ini menunjukkan Allah menata dalam sebuah titik humanisme antara laki-laki dan perempuan itu punya peran yang sama. Laki-laki harus berperan, perempuan yang harus berperan. Untuk apa? Untuk menggapai baik tadi. Karena dengan segala durasi dan dinamika panjang. Oleh karenanya,
asasun nikah, membangun rumah tangga itu adalah ada fondasinya yang harus dibangun kokoh. Yang mungkin pernah dulu kita sebutkan, cuma memang belum kita urai lebih panjang itu. Apa itu fondasinya berumah tangga itu? Adalah at-tahabbubu, saling membangun rasa bahagia. Maka suami apapun yang dia lakukan adalah dalam rangka menuju itu, membahagiakan istrinya. Istri yang dibangun dalam mindset apapun yang dia lakukan dalam keluarganya adalah untuk membahagiakan suaminya. Maka apapun yang menuju ke arah sana lakukanlah. Dan apapun yang kemudian mencederai terhadap saling membahagiakan tadi, maka hindarkanlah. Oleh karenanya, seseorang yang kemudian, contoh, dengan orang lain berbohong tidak boleh. Orang lain dengan orang lain berbohong tidak boleh. Tapi kalau berbohong dalam rangka membahagiakan istrinya boleh loh. Oh, boleh ya, Pak. Boleh. Contoh berarti. Misalnya, ketika istrinya bertanya kepada suaminya, ketika istrinya pakai baju merah, menyala, padahal kulitnya hitam. Oh, gitu cantik kan. nggak ya? Gitu. Jawabnya cantik. Ketika tanya, ya cantik nggak ya? Oh, cantiknya Pol. Harus beri apa itu? Oh, cantik sekali. Sip, saya paling suka kalau kamu pakai baju ini. Boleh begitu itu. Walaupun padahal realitanya, Masya Allah, orang hitam kok pakai baju merah ini. Tetapi itu ruang bahagianya diambilnya dari situ. Boleh. Selama kemudian berbohongnya tidak dalam ruang bermaksiat. Nah, oleh karenanya, membahagiakan itu harus dari dua arah. Suaminya berusaha sekuat tenaga untuk membahagiakan istrinya. Istri dia harus sekuat tenaga berikhtiar untuk membahagiakan suaminya. Ini prinsip kesalingan begini. Kalau hanya suaminya saja melakukan sebuah ikhtiar untuk membahagiakan istri, sedang istri kemudian tidak melakukan itu, maka nanti suaminya lelah, tidak kuat. Kalau bahasa anak-anak remaja itu, kalau bahasanya itu adalah cinta itu bertepuk sebelah tangan gitu. Ya kosong ruangnya, hampa. Satu orang pasangan itu bahagia, yang lainnya menderita, nggak kuat nanti. Kenapa? Karena durasi berumah tangga itu panjang. Kalau kemudian diambil lagi, kesimpulannya di mana tentang bahagia itu? Ruhnya rumah tangga itu hanya satu, adalah bahagia. Ada bahagiaan, ada ketentraman, ada kedamaian itu. Maka disebut dengan sakinah tadi. Nah, sakinah itu unsurnya ada dua. Ada dua orang ini. Ada dalam satu tempat yang terdiri dari dua orang. Maka bahasa saya. Ciri sebuah keluarga sakinah itu adalah ketika bahasanya itu muncul di dalam rumah tangga itu adalah kita. Aku dan kamu menjadi kita. Nah, aku dan kamu menjadi kita. Tidaklah ada lagi ada kamu, ada aku. Kalau orang di dalam rumah tangga masih ada kamu, masih ada aku, maka belum terjadi kesalingan ini. Contoh misalnya, sakinah dengan bahasa kita itu apa? Apapun yang ada di rumah itu adalah bahasanya lalu kemudian diwakili dengan kita. Ini rumah kita, ini rumah tangga kita, ini anak-anak kita, ini harta kita, ini kendaraan kita. Ini ibu kita, ini saudara kita, ini tetangga kita, ini problematika kita, ini bahagia kita. Nah, kalau sudah begini nih, sakinah nih. Tetapi kalau masih aku, maka dia masih proses perjalanan menuju sakinah itu masih panjang, harus ditempuh dalam proses itu untuk kemudian menggapai di sananya. Contoh misalnya, kalau anak-anaknya baik, maka orang mengatakan ini anak-anakku. Bapak-bapak itu Pak biasanya gitu. Iya, orang mesti gitu. Kadang bapak, ini kadang juga ibu begitu. Oh, masa ya? Kalau kemudian ada
anaknya yang nakal-nakal, kayak anakmu. Gitu. Wah, bapak-bapak lagi Pak Oh biasanya ya, bilang ya, gitu. ya. Kecuali saya. Gitu. Oh, Kalau ada uang banyak, ini ku. uangku. Kalau ada kebaikan, maka Baikanku. keakuan itu kemudian muncul. Tapi kalau ada misalnya ada kekurangannya, maka kemudian melemparkan itu ke orang lain. Maka yang seperti ini, akhirnya apa yang terjadi? Ketika kemudian kebaikan itu diklaim miliknya, maka pasangan kita seakan-akan tidak punya hak untuk menikmati kebaikan dalam kebahagiaan. Kan kebaikan itu kan menyenangkan. Iya. Kalau diklaim menjadi pribadi, maka bahagia itu tidak muncul karena diindividukan itu, dipersonifikasi itu. Begitu juga kalau kemudian ada problem, kalau kemudian dilemparkan kepada pasangan kita, maka problem itu memberatkan secara pribadi. Maka kalau ketika ada kesalingan tadi, maka bahagia itu dirasakan berdua, maka menjadi bahagia semuanya, seberapapun itu, entah kecil entah besar. Tetapi ketika ada problem, itu juga sama-sama dijinjingnya. Berat sama dijinjing, ringan sama dipikul. Dan itu terjadi dalam rumah tangga. Dan itu tidak bisa tidak. Dan itu tidak ada batasan waktunya. Dan itu tidak ada batasan ruang apapun itu. Long life. Oh ya, ya apa? Long life. Long life ya. Kalau nggak salah. Maka oleh karenanya saling membahagiakan itu adalah menjadi fondasi awal, menjadi pertama. Kenapa harus fondasi awal dan pertama tentang membangun fondasi rumah tangga itu adalah tahabbub? Karena orang bicara saling membahagiakan itu bisa dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dimanapun, bahkan tanpa harus mahal. Bahagia itu tidak harus mahal. Tidak harus mahal. Ya, contoh misalnya orang tersenyum, maka tersenyum itu tidak pakai modal, kecuali adalah rasa bahagia di dalam hatinya yang bisa menggerakkan bibirnya, bisa menggerakkan wajah yang memancarkan cahaya kebahagiaan. Tidak harus namanya harus membahagiakan orang itu misalnya ketika ulang tahun kemudian hadiahnya mahal, ya, harus makan di resto yang mahal, harus pergi jauh yang pakai biaya mahal. Tidak begitu juga. Maka saling untuk kemudian bahagia itu harus dikomunikasikan juga. Maka yang kedua adalah tasyawur. Harus ada saling komunikasi antara dua pasangan ini dengan baik. Tasyawur itu adalah pasangan kita harus paham, harus mengerti apa yang sedang kita lakukan itu. Bahkan sampai boleh suami istri itu bertanya tentang kamu bahagia kan enggak? Kamu bahagia enggak jadi istri saya itu? Kamu bahagia? Ya, kamu bahagia enggak jadi suami saya? Kamu bahagia enggak? Kamu bahagia enggak saya menjadi istrimu? Kamu bahagia untuk kemudian seseorang bertanya. Oleh karenanya komunikasi yang baik, saling berkomunikasi dengan baik itu adalah menjadi fondasi. Tidak bisa bahwa orang itu hanya mengira-ngira atau memendam di dalam dirinya tanpa mengkomunikasikannya dengan baik untuk kemudian saling kemudian bisa paham terhadap apa yang dikehendaki. Kenapa? Karena suamimu itu bukan malaikat, istri itu bukan bidadari. Yang kemudian oleh karenanya kita manusia itu ada ruang ruhaniyah, ada ruang badaniyah, jasmaniyah. Yang ini ketika bahagia bisa pada ruang kebersamaan, ada kesalingan itu. Komunikasi yang baik harus dibangun antara dua pasang suami itu, saling mengkomunikasikan diri dengan baik. Kalau ada sesuatu yang tidak pas, dia harus ngomong. Kalau sudah orang ngomong, maka harus ditanggapi dengan baik. Harus kemudian diterimanya apa-apa yang ada dalam pembicaraan itu, kemudian dibicarakan bersama, dicarikan solusi bersama apabila problematikanya. Apabila ada muncul problematika dalam kehidupan itu. Oleh karenanya, luangkan waktu untuk seseorang itu saling berbagi dengan melakukan komunikasi. Silakan durasinya silakan. Ada yang mungkin orang bisa melakukan tiap hari efektif bisa komunikasi, sangat bagus.
Sangat bagus. Agar kemudian apa? Agar kemudian tidak terjadi tumpuan persoalan, problem itu tidak menumpuk. Tiba-tiba kalau sudah menumpuk tidak cukup wadahnya lalu menjadi meledak dan seterusnya. Maka tiap hari dia kemudian bisa jadi seseorang itu meluangkan waktu habis sholat subuh misalnya. Berdua. Dan ngomong-ngomong tentang apa saja. Ya tentang anak, tentang penghasilan, tentang rencana kerja, tentang evaluasi perjalanannya dan seterusnya. Tiap kali habis subuh ya saya dia. Tapi ada orang yang tidak mampu itu. Contoh yang laki di rantau kalau pulang sebulan sekali, 1 minggu sekali, 1 bulan sekali. Tapi ketika ketemu harus saling mengkomunikasikan apa yang dalam perjalanan kehidupannya itu menjadi kebutuhan dasar. Nah, oleh karenanya komunikasi yang baik antara dua orang saling menanggapi, saling berbicara adalah menjadi sebuah kebutuhan dasar. Untuk apa saja? Untuk apa saja. Baik itu sifatnya sesuatu yang baik ataupun sesuatu yang sifatnya problematikanya. Bisa terpecahkan ketika komunikasi dengan baik. Maka bahasanya begini. Maka kalau kamu sedang marah, jangan ngomong, jangan komunikasi. Maka tidak jadi komunikasi yang baik nanti. Komunikasi yang emosional itu bukan musyawarah. Maka yang terjadi adalah pertengkaran. Berantem, pertengkaran. Maka harus dalam suasana yang baik. Maka dirumuskannya kalau suami istri kok sedang marah, maka solusi terbaik itu diam sementara. Reda dulu, kemudian kalau sudah dingin baru dibicarakan. Tidak cuma dingin saja, ada satu lagi. Tunggu sejenak, reda dulu, maafkan kesalahan pasangan kita, baru wa'mur bil ma'ruf. Jadi dimaafkan dulu, dilupakan dulu kesalahannya itu, kemudian baru wa'mur bil ma'ruf. Bicaralah, komunikasikanlah dengan baik. Karena ketika orang itu belum memaafkan kesalahannya, betapa sulitnya untuk komunikasi dengan baik. Apa yang terjadi? Pasti mengungkit kesalahan. Orang kalau mengungkit kesalahan, apa yang terjadi? Nggak ada titik temu. Sakit. Sakit. Orang diungkit kesalahannya itu lalu sakit rasanya. Tasawur. Yang ketiga adalah ta'adul. Saling berbagi peran. Lagi-lagi prinsip persalingan itu lagi-lagi menempati semua ruangan. Mana yang diperankan oleh suami, mana yang diperankan oleh istri. Tidak ada yang bisa diselesaikan semua oleh suami dan tidak ada yang bisa diselesaikan semua oleh istri. Maka bahasanya begini. Misalnya begini. Di balik suksesnya seorang suami pasti ada orang di belakangnya namanya istri. Di balik mulianya seorang istri karena ada kemuliaan seorang suami. Maka kemudian bahwa berbagi peran akan menjadi sebuah kebutuhan dasar dan saling berbagi mengisi mana-mana ruang dalam rumah tangga yang harus diperankan itu menjadi sebuah kebutuhan. Oleh karenanya memahami itu akan menjadi sebuah titik awal untuk orang bisa melangkah ke situ. Maka tidak ada lagi ego. Orang langsung mengatakan, masa kita suami sudah sudah lelah kerja, sudah banting tulang, masa sampai di rumah, masa saya suruh isah-isah. Apa isah-isah apa ya? Cuci piring. Padahal yang dicuci tidak cuma piring gitu kan. Ada yang dicuci tidak cuma piring gitu kan. Mereka tidak ada masalah. Tidak ada. Kenapa? Karena dia bukan nyuci piringnya, tapi berbagi perannya itu. Dan betapa kemudian ketika seorang istri merasa dibantu walaupun hanya pekerjaan ringan, mencuci piring, tapi bahagia itu akan muncul. Sudah bahagia sekali. Oh iya. Iya. Nah, kemudian yang keempat, kesalingan itu adalah ta'affuf. Saling memaafkan. Karena pasti seorang suami, dia sebagai manusia biasa akan sangat memungkinkan menempati fitrah. Bukan sangat memungkinkan. Memang fitrahnya manusia adalah salah, khilaf, keliru. Dan istri juga begitu. Bisa salah, bisa keliru, bisa khilaf gitu kan. Apa yang harus dilakukan? Saling lagi. Saling memaafkan.
tanpa atau dengan diminta. Maka tanpa diminta pasangan kita membuka hatinya untuk Memaafkan. Saya maafkan. Ketika diminta, jika dia akan membuka hatinya, saya maafkan. Jadi jangan tunggu dia untuk minta maaf ya. Oh ya, itu mulia sekali. Dan itu indah itu. Kenapa harus begitu? Karena pada saatnya ketika pasangan kita yang salah, pada saatnya kamu juga bisa salah. Pada saatnya sama-sama manusia. Bayangkan ketika kamu juga tidak dimaafkan. Maka yang terjadi terbelahnya perahu rumah tangga. Apapun materinya, tanpa ada pemaafan. Maka perahu itu, biduk itu tidak sampai di bibir pantai. Gitu. Apapun materinya, seindah apapun, perahu itu sebesar apapun. Tapi ketika terbelah di tengah lautan, ada karang itu yang berdiri kokoh. Tidak lagi kemudian ada yang saling mengalah itu, berbenturan. Maka akan biduk perahu itu akan pecah di tengah lautan, tidak sampai di bibir pantai. Maka saling memaafkan adalah menjadi sebuah kebutuhan. Kesalingan itu sampai di titik itu. Harus dibukakan pintu maaf. Dan orang yang baik itu adalah bukan suami yang tidak pernah salah. Suami yang baik bukan seorang suami yang tidak pernah salah. Istri yang baik bukan seorang istri yang tidak pernah salah. Tetapi suami yang baik itu ketika dia salah, kemudian memperbaiki kesalahannya. Istri yang baik itu ketika dia salah, maka dia kemudian memperbaiki kesalahannya. Maka saling memaafkan adalah menjadi pintu untuk mengantarkan perahu kita sampai di bibir pantai. Ayo al-qudur, maka kesalingan itu adalah merupakan sesuatu yang menjadi sebuah keniscayaan dalam rumah tangga. Dan itu diatur oleh Allah. Dan itu berlaku universal untuk setiap insan. Dalam ruang besar maupun ruang kecil namanya rumah tangga. Dan menempati di seluruh lini kehidupan kita. Maka bersalinglah antara suami dan istri. Engkau akan menggapai bersama-sama dalam ruang apapun itu. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, dan bahagia sama-sama dirasakan. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Dan ada manfaatnya. Alhamdulillah, tadi sudah sekalian closing statement dari Pak Yai nggih. Jadi saya nggak perlu meringkas lagi. Jadi mulai dari sekarang, baik jenengan mungkin yang mau menikah, sadari bahwa ternyata kesalingan itu memang harus ada di dalam rumah tangga. Baik jenengan yang sudah berkeluarga, sudah berumah tangga, kita identifikasi kira-kira kesalingan itu manakah, adakah yang kurang, apakah memang benar-benar kesalingan itu sudah hadir di dalam rumah tangga jenengan atau belum gitu ya. Oke, alhamdulillah tidak terasa sudah 30 menit kita membersamai jenengan. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Pak Yai menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan juga kalau mungkin ada yang mau usul kira-kira tema apa yang mau kita bahas setelah ini di podcast-podcast selanjutnya, silahkan bisa komentar di YouTube atau mungkin bisa komentar di IG Ruang Tumbuh. Atau mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan bisa komentar juga, bisa juga DM atau komentar di IG Ruang Tumbuh, insya Allah ya. Oke, jangan lupa follow, like, dan subscribe channel YouTube kita ya Pak ya. Mudah-mudahan Ruang Tumbuh ini menjadi ruang yang memberikan manfaat ya. Amin. Kenapa harus itu ya? Karena agar nantinya ilmu yang kita usahakan untuk jenengan yang kita sampaikan bisa lebih luas ya Pak kemanfaatannya. Ya. Insya Allah ya. Amin. Hakadha minni idza wajadtumul khati'at aw zallat naqulu afwan amikan wa syukran katsiran ala ihtimamikum. Wallahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.